Profesor Dr. Haji Ing Dr. SCF Mo Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie merupakan pria kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Habibie merupakan keturunan orang Jawa di ibunya dan orang Makassar, Parepare di ayahnya. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan teknologi, khususnya di fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan dilanjutkan ke Rennes Westfalisch Technische Hochschule, Jerman pada 1955 yang dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 dan S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Basari pada 1962 bersama dengan istrinya tinggal di Jerman. Habibie harus bekerja untuk membiayai kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar dokter insinyur atau dokter teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt, Bocal, Bolt, or MBB Hamburg dari 1965-1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat pada kepala divisi metode teknologi dan industri pesawat terbang komersial militer di MBB dari 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kepeduliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi MBB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB di 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi permata di negara Jerman dan ia pun mendapatkan kedudukan terhormat baik secara materi ataupun intelektualitas oleh orang Jerman. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori dan ilmu pengetahuan tentang konstruksi dari audiodinamika dan rumusan teorinya yang dikenal dengan dunia pesawat terbang, Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman atau SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara dan kemudian maritim dan darat. Dan ketika almarhum Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada 1978, dan sejak itu dari tahun 1978 sampai 1997 ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Habibie mewarisi kondisi kacau bala pasca pengunduran dari Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah memperoleh kekuasaan presiden, Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membahas para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahan yang sesingkat ini, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah.
Ia turun dari jabatannya sebagai presiden. Ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden yang mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center. Rasa cintanya yang besar pada mendiang istrinya, Ainun, dia tuangkan dalam bentuk buku. Dia menulis buku yang berjudul dengan Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk almarhumnya istrinya. Buku tersebut berisikan tentang mengenai kisah cinta sang profesor dan istrinya. Buku tersebut setebal 322 halaman, menceritakan mulai dari awal pertemuan Habibie dan Ainun sampai akhirnya Ainun menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 22 Mei 2010 karena komplikasi penyakit. Selang 90 tahun mendatang, Habibie meninggal pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tokoh B.J. Habibie memberikan pelajaran yang sangat penting dan berharga. Habibie adalah panutan menjadi kebanggaan bangsa banyak orang. Begitu sulit hidup yang ia tempuh, sehingga ia merasakan hasil buah yang ia tanam, yaitu keberhasilan. Keberhasilan yang ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya memberikan gambaran yang positif bagi para saudara dan kerabatnya. Sekian cerita biografi B.J. Habibie dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.